Halo, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Suci Melani SPD. Di sini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Baik teman-teman, dalam Merdeka Mengajar terdapat 3 topik Merdeka Belajar. Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Baik, kita lanjut. Dalam pendidikan pelatihan ini ada 5 modul pelatihan yang harus dipelajari. Di antaranya, yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan juga menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa. Yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan juga kebahagiaan. Baik, kita akan bahas untuk modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, pendidik harus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua, pendidik harus terus belajar secara mandiri. Yang ketiga, pendidik harus bisa mengenali kekuatan dan juga kelemahan dirinya. Yang keempat, pendidik harus bersifat adaptif terhadap perubahan peserta didiknya. Dan yang kelima, pendidik harus mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat peserta didiknya. Baik, kita lanjut modul yang kedua. Di modul yang kedua adalah mendidik dan juga mengajar. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan juga batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga adalah pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan juga mengembangkan kecerdasan secara batin peserta didik. Dan yang keempat, manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Kita lanjut ke modul yang ketiga. Di modul yang ketiga ini adalah mendampingi murid dengan utuh dan juga menyeluruh. Teman-teman, di modul ketiga ini ada 5 poin yang harus kita fokuskan. Yang pertama adalah setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kodrat keadaan. Ketiga, pendidikan bergerak secara dinamis, perubahan itu tidak dapat dihindari. Dan yang keempat, cara mendidik dan mengajar harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kelima, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas Trikon. Modul keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan. Di modul keempat ini, teman-teman, ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan juga karsa. Yang kedua, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan juga kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang ketiga, budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi dari keluarga dan juga masyarakat. Baik, kita lanjut ke modul kelima, yaitu membahas tentang pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan juga kebahagiaan. Di modul kelima ini ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah guru harus membimbing peserta didiknya
untuk mencapai pemahaman yang bermakna selain mengajarkan ilmu pengetahuan. Dan yang poin kedua, fungsi dari pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Baik, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Dari materi ini, kesimpulannya adalah seorang pendidik harus mampu dapat mengenali dirinya, baik mengenali kelemahan dalam dirinya ataupun kelebihan dari dirinya, serta mampu menggali potensi dalam dirinya, sehingga apabila kita mengajarkan, membimbing peserta didik, kita sudah dapat mengenal diri kita dan kita bisa mentransfer ilmu tersebut kepada peserta didik agar dapat menggali potensi dan juga menyadari kelemahan dan juga kelebihan dalam dirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk umpan baliknya bisa di komen. Jangan lupa like and subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang.